Baik, di video kali ini sambil treadmill, olahraga santai di pagi hari, sambil sharing tentang penyebab usaha gagal atau bangkrut untuk pemula. Kita tidak bisa pungkiri, sebagian besar perantau yang walaupun sekarang kondisinya bekerja di sebuah korporat, suatu saat mau tidak mau sebagian besar akan terjun ke usaha, baik itu terpaksa karena dari kerjaannya pengurangan, dipecat, habis kontrak, dia cari kerja lain, tidak dapat karena persaingan semakin ketat, dan lain-lain penyebabnya. Namun ketika di awal memutuskan membuka usaha, banyak yang mengalami rugi, tidak jalan, dan akhirnya bangkrut. Apa saja penyebabnya? Ini yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama adalah kurangnya perencanaan bisnis yang matang. Banyak pemula yang tidak memiliki rencana bisnis yang jelas, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana mengelola keuangan dan operasional ketika memulai sebuah usaha. Jadi, walaupun sekarang Anda sedang bekerja, alangkah baiknya mempersiapkan ilmu minimum, modal, supaya suatu saat ketika Anda memutuskan untuk mencoba atau memulai sebuah usaha, paling tidak Anda memiliki perencanaan atau ilmu di bidang itu. Karena dan yang pertama ini menjelaskan bahwa kebangkrutan sebuah usaha itu bisa diakibatkan karena perencanaan bisnis yang tidak matang. Ini juga termasuk tidak memiliki ilmu yang dipersiapkan. Poin yang kedua, keterampilan manajemen yang kurang. Pemula juga sering kali tidak memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis, sehingga mereka kesulitan dalam mengelola keuangan, pemasaran, dan operasional. Tidak memiliki keterampilan manajemen. Karena saat bekerja di sebuah korporat, itu kan sudah ada pekerjaan dan deadline, listnya, SOP-nya yang sudah disiapkan oleh perusahaan itu. Tetapi berbeda dengan kalau Anda membuka usaha, Anda harus buat itu sendiri. Anda harus kelola itu, tidak ada lagi yang membuat SOP selain Anda. Jadi di awal itu, manajemennya, mengelolanya, keuangannya, pemasarannya, semua dilimpahkan ke kita yang pelaku usaha. Banyak di awal itu terkaget, tidak kuat menahan itu semua. Bisa saja karena itu pemicu kegagalan sebuah usaha. Keterampilan manajemen dan mental juga dibutuhkan di poin ini. Jadi harus fokus, harus belajar mengembangkan, belajar mengelola keuangan. Jadi saat kita memulai usaha, kita memiliki waktu yang sedikit dan yang harus kita kuasai itu begitu banyak. Tidak heran jika pemula untuk memulai sebuah usaha itu di awal-awal tidurnya sedikit, stresnya melimpah. Dia harus mempelajari ini, mempelajari itu, menjalankan itu, dan kalau tidak tahan, ini yang kita bahas, Pak, bisa bangkrut, Anda give up, menyerah, dan tutup. Oke, lanjut ke poin yang ketiga adalah kurangnya modal. Banyak pemula yang tidak memiliki modal yang cukup untuk membiayai bisnis mereka, sehingga mereka kesulitan dalam mengembangkan bisnis. Ya, tentu di awal itu harus memiliki modal yang cukup. Karena untuk memulai usaha itu, di saat kita memulai usaha yang kita kira sudah cukup, ternyata konsumen maunya ini, konsumen maunya seperti ini, dan itu harus kita
supply, siapkan, readykan. Dan kalau tidak cukup modal untuk itu, bisa saja usaha kita dicap coba-coba atau main-main, karena dicari ini nggak ada, cari itu nggak ada. Dan beratnya lagi, kalau modalnya itu utang, berdasarkan utang, yang dipikiri harus bayar cicilan utangnya setiap bulan, operasional usahanya yang belum jalan, belum stabil. Nah, inilah juga penyebab kegagalan sebuah usaha. Yang keempat, pemasaran yang tidak efektif. Pemula seringkali tidak tahu bagaimana memasarkan produk atau jasa mereka dengan efektif, sehingga mereka tidak dapat menarik pelanggan. Nah, dalam usaha tadi, pemilik usaha untuk di awal ini, dialah semua. Dia bosnya, dia kasirnya, dia pemasarannya. Yang kita katakan harus semua dipelajari. Harus benar-benar kita mengatur manajemen waktu di usaha, belajar untuk memasarkan produk yang ada, karena usaha kita kan butuh modal yang tadi untuk membeli apa yang kita usahakan, produk apa yang kita tawarkan di usaha itu. Nah, itu kan belinya uang, jadilah barang, jadilah produk di usaha kita. Nah, kalau kita tidak tahu memasarkan atau menjual barang yang sudah jadi barang, artinya modal uang yang sudah jadi barang, kita tidak dapat memasarkan, bisa-bisa stoknya menjadi stok mati. Modal kita tertanam di situ. Dan harus ada produk baru yang harus kita beli biar produk lama bisa jalan juga. Jadi memang benar-benar ini juga menjadi tantangan untuk di awal. Kita harus tahu memasarkan, baik secara penataan supaya setiap pembeli dilihat langsung produk-produk itu tampak, mungkin harga promo, mungkin diposting di sosial media di awal, dan lain-lain. Ini pemasaran biar produk itu yang modal tadi di awal berbentuk uang, kita limpahkan ke barang, supaya barang tadi bisa berputar, uangnya kita gulung lagi ke usaha. Itulah namanya pemasaran harus jalan. Yang kelima adalah kurangnya adaptasi. Nah, kurangnya adaptasi, bisnis harus, nah di sini dikatakan, bisnis harus dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Jika tidak, maka bisnis akan gagal. Jadi usaha kita itu harus mengikuti permintaan pelanggan. Jangan pelanggan udah sering minta seri ini, kita masih di seri bawah, karena dengan alasan di awal kebanyakan stoknya. Jadi harus habis dulu stoknya barang ini, baru aku belanja seri yang diminta pelanggan. Itu kan salah. Sehingga tidak bisa mengikuti permintaan pelanggan. Tidak bisa melihat apa sih yang dibutuhkan, paling tidak orang sekitar sini, apa sih yang dicari dengan bidang yang saya geluti, apa sih, bagaimana sih. Disinilah perlunya kita harus berada di sepatunya pelanggan. Artinya kita harus keluar dari posisi, artinya kita harus coba dulu kita sebagai konsumen. Bagaimana respon kita ke usaha kita juga bisa menjadi tolak ukur supaya kita bisa terpicu. Kalau tidak, kita tidak bisa beradaptasi, toko kita, usaha kita akan dicap pelanggan tidak lengkap, produknya produk lama, pelayanannya juga lama, tidak responsibility, tidak bla bla bla, tidak ini. Itulah lama-lama tidak jalan, harus bayar sewa, tidak menutupi, akhirnya tutup. Ya, sebenarnya masih banyak lagi pemicu-pemicunya, tapi ini mungkin dasarnya, ya, bagian besarnya. Semoga Anda mendapat sesuatu dari video ini. Jadi, sebentar saya balas dulu.
Jadi untuk menutup video ini, saya akan membuat kesimpulan berikut beberapa hal yang bisa disiapkan untuk menghindari kebangkrutan usaha untuk pemula. Buat rencana bisnis yang matang. Jadi sebelum memulai bisnis, jauh-jauh sebelumnya, mungkin 3 bulan sebelumnya atau setahun sebelumnya, tapi udah ada niat untuk memulai usaha, mulailah rencanakan. Apa sih yang direncanakan? Persiapan apa? Persiapan modal, persiapan ilmu terkait dengan usaha yang Anda pilih, yang Anda akan buka, persiapan mental, siap nanti jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di usaha itu, dan cari solusi-solusinya. Jika ini terjadi maka aku akan ini, jika terjadi ini maka harus ini, harus kita persiapkan biar tidak terkaget-kaget. Kita harus mengelola keuangan dengan baik, ya, mengelola keuangan dengan baik. Jangan kita campur uang bisnis, uang pribadi. Jangan satu rekening saja, nanti kecampur, terpakai, dan membuat itu tidak semangat. Ya, keuntungan usaha segini, ternyata ada keperluan ini jauh melebihi itu kan harusnya dipisahkan. Kalau usaha Anda memiliki atau memerlukan karyawan, pilihlah orang yang tepat, yang bertanggung jawab, jujur, dan tetap latih dan awasi. Fokus pada pelanggan, artinya fokus kepada apa yang diinginkan pelanggan, apa yang ada di pikiran pelanggan ke usahamu, apa yang diperlukan sekitar. Jangan fokus ke otak sendiri, karena apa yang di otak kita belum tentu yang diminati pelanggan. Jadi perhatikan, dicatat apa aja yang dicari, yang diperlukan, yang sedang dimimpikan oleh pelanggan terkait bagian usaha kita, harus kita sediakan. Pelayanan juga, ya, kita harus belajar dari kesalahan. Jangan takut membuat kesalahan, tetapi pastikan kita belajar dari kesalahan tersebut dan memperbaiki itu jangan terjadi lagi. Jaga kualitas produk atau jasa. Jadi pastikan produk atau jasa Anda itu berkualitas, worth it. Jangan dibeli pelanggan 1 hari 2 hari berusaha kecewa, jadi dikira semua barang yang Anda jual seperti itu. Jadi harus kita pastikan, kita cek terlebih dahulu. Kita harus penikmat dulu, gimana kalau aku membeli ini seharga ini, worth it nggak? Kalau Anda merasa sepadan, oke, puas, oke. Jangan Anda pun tidak puas dengan harga segitu, dengan produk itu. Anda pastikan, Anda yakinkan, Anda tetap jual dengan, karena mungkin harganya murah, dan orang kan, pelanggan itu akan mengira produk Anda murahan semua. Jadi harus kita jaga kualitas produk atau jasa kita yang kita ready-kan di toko usaha kita. Jadi itu saja di video kali ini, semoga bermanfaat di video kali ini. Thank you.